Assalamualaikum, apa kabar? Salam jumpa kembali dalam video pembelajaran kita masih membahas tentang algoritma pencarian di dalam artificial intelligence dan kali ini kita akan membahas tentang algoritma pencarian ASTAR. Kita mulai dengan pengantar terlebih dahulu terkait dengan algoritma STAR ini. Jadi algoritma STAR ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek atau jalur terkecil dari titik awal ke tujuan dalam graf berbobot, di mana algoritma ini menggabungkan dua algoritma, keunggulan dari dua algoritma lainnya, yaitu algoritma BFS dan algoritma Dijkstra. Nah, dengan menggunakan fungsi heuristik yang akan diimplementasikan di dalam algoritma ASTAR ini, nanti dia akan lebih mempercepat proses pencariannya dibandingkan dengan algoritma BFS dengan algoritma Dijkstra. Konsep dasarnya adalah ASTAR ini bekerja dengan melakukan evaluasi setiap node atau setiap simpul dengan menghitung biaya menggunakan persamaan Fn sama dengan Gn ditambah dengan Hn, di mana Fn itu adalah total biaya dari simpul awal ke simpul tujuan melalui simpul saat ini. Ya, tentunya yang dimaksud dengan simpul saat ini adalah simpul yang sedang kita hitung fungsi biayanya. Sementara Gn itu adalah biaya sebenarnya dari simpul awal ke simpul saat ini. Dan Hn-nya adalah estimasi biaya atau heuristik dari simpul saat ini ke tujuan yang akan kita menjadi goal-nya nantinya. Nah, untuk lebih memahami persamaan ini, langsung saja kita lihat algoritmanya atau langkah-langkah dari algoritma ASTAR ini. Yang pertama, kita inisiasi dulu daftar terbuka atau kita buat open list dan daftar tertutup atau close list-nya. Kemudian kita tambahkan simpul awal ke daftar terbuka. Setelah itu nanti kita ambil simpul dengan nilai Fn terendah dari daftar terbuka tersebut. Jadi mana yang memiliki nilai Fn paling kecil itu yang kita ambil sebagai jalur berikutnya. Jika simpul tersebut adalah tujuan, maka hentikan pencarian. Artinya kalau kita sudah hasil perhitungan Fn terkecil tadi itu adalah sudah merupakan simpul yang menjadi tujuan kita, maka proses looping untuk perhitungan fungsinya itu kita sudah hentikan karena pencariannya sudah sampai kepada tujuan. Langkah yang kelima adalah periksa tetangga dari simpul saat ini dan hitung nilai Fn masing-masing. Jika simpul tetangga belum ada di daftar terbuka, maka tambahkan dengan menyimpan nilai Gn, Hn, dan Fn-nya. Selanjutnya adalah jika simpul tetangga sudah ada di dalam daftar terbuka dengan nilai Gn lebih besar dari nilai yang baru dihitung, perbaharui nilainya. Dan selanjutnya pindahkan simpul yang sudah diproses ke daftar tertutup dan ulangi dari langkah yang ketiga sampai nanti kita berada pada simpul tujuan. Baik, supaya lebih memahami kita langsung aja masuk ke contohnya ya, contoh perhitungannya. Berikut ini ada sebuah graf dengan bobot. Misalkan kita memiliki graf dengan heuristik tujuannya adalah ke G, ya, goalnya adalah ke simpul G. Nah, di sini simpul yang pertama, ya, node yang pertama adalah A, nanti dia bercabang membentuk subsimpul yaitu B dengan C, kemudian B-nya membentuk dua lagi cabang yaitu D dengan E, dan C-nya membentuk simpul F, kemudian G itu menuju ke D, simpul D itu menuju ke simpul G, dan F itu menuju ke simpul G karena G itu adalah tujuannya. Jadi jalurnya itu ada jalur A, B, D, G, A, B, E, F, G, atau A, C, F, G. Nah, kemudian kita buat
nilai heuristiknya untuk HN dan biayanya atau tetangganya untuk simpul A, B-nya 1, kemudian C-nya 3, lalu heuristiknya HN-nya, HA-nya itu adalah 4. Lalu simpul B ini ada dua cabangnya, itu D dengan E, di mana D kita kasih nilainya 2 dan kita kasih biayanya 4, sedangkan HN-nya nilai heuristiknya adalah 2. Lalu C itu uh, menuju ke simpul F, kita kasih biayanya adalah 5 dengan nilai heuristiknya adalah 3. Dan D itu menuju ke G, simpul G, kita kasih nilai atau biayanya adalah 7 dan heuristiknya adalah 0. Sedangkan E ini menuju ke F. Berarti F-nya ini kita kasih biaya 1 saja dan heuristiknya juga 1. Dan dari F ke G itu kita kasih biayanya 2 dengan heuristiknya 0. Jadi ini nilai kita simulasi saja nilai-nilai yang kita berikan ini untuk menentukan mana yang tercepat atau terpendek biayanya nanti. Nah, dengan formulasi biaya ini nanti kita bisa menghitung nilai Fn-nya dengan persamaan tadi, yaitu Gn ditambah dengan Hn. Nah, kita mulai dengan perhitungannya. Yang pertama kita mulai dari simpul yang paling atas, yaitu A. A ini nilai GA-nya diawali dengan 0. Jadi kita setting dulu nilai awal GA-nya adalah 0. Sedangkan H0-nya tadi, heuristiknya dari A ini adalah 4. Berarti Fn-nya itu adalah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Itu nilai A. Nah, kemudian kalau kita mundur lagi lihat tadi, ini A kan membentuk 2, yaitu B dengan C. Dan kita bisa hitung untuk FB-nya sama dengan nilai GB ditambah dengan heuristiknya B. Jadi GB itu B1, nilainya ini B1, sedangkan heuristiknya B itu adalah 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Dan untuk C, berarti GC ditambah dengan HC. C-nya itu nilainya adalah 3. Nilainya 3 dan heuristiknya adalah 3. Berarti 3 ditambah 3 adalah 6. Nah, subcabang atau subsimpul dari A tadi itu dengan antara B dengan C itu nilai yang terkecil yang diperoleh adalah 3. Sehingga kita mengambil atau memilih jalur B. Ya, kita memilih jalur B. Berarti dari A tadi itu kita turun ke B, bukan memilih jalur C. Nah, selanjutnya di jalur B itu tadi, kalau menurut grafnya itu membentuk dua simpul, yaitu D dengan E. Berarti kita hitung lagi simpul D dengan E-nya. Ya, simpul D dengan E. Berarti simpul GD-nya sama dengan simpul GD-nya, yaitu dari simpul D, sebelum simpul D itu adalah simpul GB. Berarti simpul GB-nya tadi itu, kalau GB-nya tadi nilainya adalah 1, ya. Berarti 1, kemudian GD-nya sendiri, ya, D-nya adalah 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Sehingga HD-nya, heuristiknya itu adalah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Jadi GN tambah GD ditambah dengan HD, berarti 3. Demikian untuk GE-nya. GE-nya berarti hitung dulu nilai simpul sebelumnya atau biaya simpul sebelumnya, itu GB. Tadi GB-nya nilainya adalah 1. Sedangkan GE-nya di dalam tabel tadi untuk E itu nilainya adalah 4. Berarti kita 1 tambah 4 sama dengan 5 dikali dengan heuristiknya E. Heuristiknya E itu adalah 1. Ditambah dengan heuristiknya E, berarti 5 tambah 1 adalah 6. Nah, di sini kita lihat antara D dengan E, jalur yang terkecil adalah D. Berarti kita memilih ke jalur D. Berarti jalurnya sudah A, B, D. Nah, karena dari D itu
tujuan goalnya adalah ke G, maka kita tinggal hitung D ke G. Simbol GG sama dengan GD-nya sebelumnya adalah 3, sementara biaya untuk simpul G tadi adalah berapa? G7. Ya, G7 ya. G7. Berarti 3 tambah 7 untuk GD-nya ya, 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, untuk heuristiknya G adalah 0. Sehingga FG-nya adalah 10. 10 tambah 0. Nah, nanti berarti jalurnya adalah ABDG dengan total biaya yang diperoleh adalah 10. Nah, seperti itu cara perhitungannya. Untuk implementasinya dalam bahasa Python kita bisa lihat seperti ini. Ya, nanti tinggal dideklarasikan saja, kita impor dulu heap-nya yang kita akan gunakan, kemudian kita deklarasikan fungsinya, fungsi star search dengan parameter yang kita butuhkan, yaitu parameter graph-nya. Nanti kita buat data graph-nya bagaimana, kemudian star-nya dari mana, tadi star-nya dari A, lalu goal-nya adalah KG, dan nilai heuristiknya berapa. Ya, nanti kita buat lagi open list-nya untuk fungsi ini, simpul, kemudian dan seterusnya. Kita lihat aja ke bawah. Nah, ini dilakukan looping seterusnya, lalu jika current-nya equals-nya adalah goal, berarti path-nya kita tutup. Nah, jika tidak, kita hitung selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ini buat grafnya tadi yaitu A, gitu ya. A bercabang 2 yaitu B dengan C dengan biaya masing-masing yaitu 1 dengan 4. Lalu B tadi bercabang menjadi D dengan E dengan biaya 1 dan berapa? 4 ya, berapa tuh. Dan C F-nya 5 dan seterusnya. Seperti ini sampai grafnya selesai dibuat, kemudian heuristiknya juga kita buat. Ya, A-nya tadi berapa? 4, B2, C3, D-nya 0, E-nya 1, F-nya 0, berarti G-nya juga 0. Nah, setelah itu kita jalankan pencarian astarnya dan akan keluar hasilnya nanti sesuai dengan jalur yang terpendek. Baik, demikian penjelasan saya terkait algoritma pencarian astar di dalam artificial intelligence. Semoga bisa membantu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.